Assalamualaikum teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tahukah kalian tentang ilmu padi? Ya, betul sekali. Padi itu semakin berisi, maka dia akan semakin menunduk, sehingga isinya pun akan bermanfaat bagi banyak orang. Sama halnya dengan manusia. Semakin terisinya ilmu pada dirinya, dan semakin pahamnya terhadap ilmu itu, maka akan merendah sebagai bukti syukur kepada Allah akan ilmunya. Tetapi bukan merendah untuk direndahkannya. Ingat, bukan merendah untuk direndahkan. Sesuai dengan tema cerita kita hari ini, yaitu lisanmu bergerak sesuai dengan pemahamanmu terhadap ilmu. Kita mengambil ilmu padi sebagai salah satu contoh yang mewakili penjelasan dari cerita kita hari ini. Islam pun sudah mengajarkan kita bagaimana cara mencari ilmu yang baik dan menggunakan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Dalam Islam pula, kita diberitahu untuk mencari ilmu itu dengan cara duduk bermajelis dengan orang-orang yang berilmu. Setelah itu baru kemudian digunakan ilmu itu tanpa merugikan banyak orang dan diri kita tentunya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih, Al-Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Jadi teman-teman, diamnya lisan itu lebih baik daripada menggerakkannya kepada hal yang sia-sia dan merugikan. Kemudian, diamnya lisan itu lebih buruk daripada menyembunyikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul. Jadi memang kadang makna diamnya lisan ini kadang baik dan kadang juga buruk. Intinya kita sebagai orang yang sudah paham harus lebih berhati-hati dan mengkondisikan saat-saat kapan kita menggunakan diamnya lisan itu. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Arba'in bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika seseorang hendak berbicara, maka hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika ia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silahkan diucapkan. Jika dia merasa ucapan tersebut ada mudaratnya atau dia ragu, maka ditahan, jangan berbicara. Ada lagi pendapat dari Imam Abu Hatim Ibnu Hibban al-Busti berkata dalam kitabnya Raudah al-Uqala wan Nazah al-Fudala di halaman 49. Lisan seseorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, dia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya. Apabila perkataan tersebut bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan berbicara. Tetapi apabila tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Sementara orang yang bodoh, hatinya berada di bawah kendali lisannya. Seseorang yang tidak bisa menjaga lisannya berarti tidak paham dengan agamanya. Maka perlu diketahui bahwa betapa tajamnya lisan ini, teman-teman. Ketika kita tidak mengetahui kapan saat-saat kita akan menggunakan ataukah memilih untuk diam. Karena lisan ini bisa saja merobek kertas kebahagiaan orang lain yang sudah dengan susah payah orang lain itu tuliskan. Bahkan kertas kita pun akan ikut terobek. Coba teman-teman buka pada Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-7. Di situ Allah memberi peringatan kepada hambanya bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain akan kembali lagi kepada diri kita.
Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menggunakan lisan. Jika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang kita akan dapatkan. Ketika kita melakukan keburukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan nantinya. Jadi teman-teman, semakin pahamnya kita terhadap ilmu agama Allah, maka akan semakin kuat pula ilmu itu akan menjaga lisannya kita dari berkata-kata buruk. Sebaliknya, semakin masa bodohnya kita terhadap agama Allah, terhadap ilmu agama Allah, maka semakin bebas pula lisannya kita untuk berkata-kata yang buruk. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan ilmu agama, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa kita mempergunakan ilmu itu dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan banyaknya ilmu yang kita pelajari akan semakin menjaga lisan kita dari hal-hal yang akan merusak banyak orang ataupun merusak diri kita sendiri. Allahu a'lam, Allah sebaik-baik Maha Tahu. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton video aku sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini insyaallah teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan saya pun juga mendapatkan manfaatnya. Saya harap yang saya inginkan dari teman-teman, jangan hanya video ini berhenti pada saya ataupun teman-teman saja, ilmunya jangan berhenti kepada saya dan teman-teman saja. Bagikan kepada teman-teman lain, siapa tahu mereka mendapatkan manfaat dari video yang kita bagikan, karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwa sampaikanlah ilmu itu walaupun hanya sedikit. Jika ilmu itu berasal dari Allah dan Nabi sendiri, maka kita sebagai penyebar itu akan mendapatkan pahala dari ilmu yang kita bagikan itu. Baiklah teman-teman, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.